Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun amali bani adam lah illa shiyama fa huwa li wa ana ajzi bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Riau TV dimanapun berada, kembali kita bertemu. Semoga Allah ridha dengan pertemuan kita ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua apabila mendapati putra-putrinya sudah terbiasa dari sejak kecil berpuasa. Tentu tidak mudah menjadikan anak mau berpuasa, apalagi secara hukum memang mereka belum berkewajiban untuk menjalankannya. Namun tentu tidak ada salahnya jika kita membiasakan mereka berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena bagaimanapun anak sudah harus mulai berlatih, harus mulai terbiah untuk menjalankan beberapa kewajiban agama, agar mereka tidak merasa berat atau enggan melakukannya ketika dewasa. Sebagaimana dikatakan oleh para pakar pendidikan bahwa segala sesuatu itu butuh proses dan pembiasaan, termasuk dalam melatih anak untuk berpuasa. Pemirsa Riau Televisi yang berbahagia, sejarah telah mencatat bahwa para generasi awal umat Islam telah membiasakan anak-anak kita untuk berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan Rabi' binti Muawiz, pada suatu pagi di hari Asyura, beliau menyuruh penduduk dusun di sekitar kota Madinah yang dihuni kaum Ansor, barang siapa yang pagi-pagi dalam keadaan berpuasa, hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Barang siapa yang pagi-pagi sudah dalam keadaan berbuka, hendaklah selebihnya ia sempurnakan. Kemudian kaum Ansor berkata, setelah itu kami selalu berpuasa pada hari Asyura dan menyuruh anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Kami pergi ke masjid, kami buatkan mereka mainan dari bulu. Apabila di antara mereka yang menangis karena meminta makanan, kami berikan mainan tersebut kepadanya, hingga hal itu berlangsung sampai waktunya berbuka. Pemirsa Riau Televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, anak-anak sudah lazim melaksanakan puasa. Kesimpulan ini dapat kita cuplik dari riwayat yang menceritakan bahwa Umar bin Khattab marah besar kepada orang yang mabuk di bulan Ramadan. Celaka kau, sedangkan anak-anak kecil kami saja menunaikan puasa. Intinya ketika itu anak-anak sudah dilatih untuk berpuasa. Dalam melatih anak untuk berpuasa tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan anak dan dilakukan secara bertahap. Umumnya para ulama memberikan batasan umur antara 7 sampai 10 tahun. Tahapan latihan puasa dapat dilakukan misalnya puasa dari mulai saat subuh sampai dengan zuhur. Kemudian ditingkatkan lagi sampai waktu asar. Baru kemudian meningkat sampai tahap sempurna, puasa sehari penuh. Tentu untuk keberhasilan anak dalam latihan puasa
Orang tua harus selalu memberikan pujian dan hadiah yang mendidik anak. Dengan adanya motivasi dari orang tua, anak akan merasa senang dalam menjalankan puasa serta merasa perbuatannya dihargai. Walaupun tentu dalam proses berikutnya anak harus diberitahu tentang konsep ikhlas dalam beribadah sehingga mereka merasakan bagaimana mencapai keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dewasa. Pemirsa Riau Televisi yang kami hormati, di antara kegiatan yang dapat menumbuhkan kecintaan anak terhadap puasa Ramadan adalah mengadakan kegiatan-kegiatan kolosal anak-anak dalam menyambut Ramadan. Mengadakan buka bersama, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul di bulan Ramadan dalam keluarga atau di sekolah atau di masjid, seperti melaksanakan sholat tarawih, membaca Al-Quran, sholat duha, memberi sedekah dan itikaf, dan lain-lain yang bisa kita didik anak-anak kita. Juga bisa dengan melibatkan anak-anak dalam kepanitiaan, penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Mengadakan aneka perlombaan anak-anak, mengikut sertakan anak-anak dalam aktivitas itikaf di masjid. Insya Allah kegiatan ini akan semakin melekatkan jiwa mereka pada masjid, sehingga ketika mereka dewasa, masjid adalah tempat yang dicintainya, tempat yang disukainya, tempat yang disenanginya, dan tempat mereka beribadah 5 waktu sehari semalam berjamaah. Demikian beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita. Membiasakan anak-anak menjalankan ibadah puasa sejak dini. Semoga Allah selalu menolong kita dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah mudahkan segala usaha kita untuk mendidik anak-anak kita, sehingga mereka tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha, agar anak kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada orang tuanya, dan berakhlak mulia. Maka selalulah kita berdoa dengan bacaan Allahumma Rabbana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bagaimana kita setiap saat, setiap sholat, setiap setelah qamat kita berdoa sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang menyejukkan pandangan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.